Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan kami takzimi para habaib, para syaraib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya hendak berhadir Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Jubri, tetapi beliau masih di perjalanan, mungkin kali sempat ke sini. Dan para habib yang lainnya yang kita akan sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami. Kemudian yang kami hormati dan kami takzimi para ulama, para ustaz dan ustazah, guru-guru agama. Alhamdulillah telah berhadir guru kita, guru kita yaitu Ustaz Hairani, dan guru-guru yang lainnya yang kami tidak sebut satu persatu pula, namun tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami. Dan kami hormati pula dan kami takzimi para aparatur desa. Alhamdulillah telah berhadir kepala desa kita yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Dan yang kami hormati para staf perusahaan pabrik PT Nusantara Badrudin, dan telah berhadir alhamdulillah Direktur Utama PT Nusantara Badrudin Bapak Irwan, dan para staf yang lainnya yang kita akan sebutkan satu persatu. Alhamdulillah telah berhadir semuanya, tapi tidak mengurangi rasa takjim dan hormat kami kepada pian-pian kesabaran. Dan yang kami hormati pula para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang telah berhadir pada malam ini. Ulun sebagai pembawa acara tidak panjang lebar. Di sini ulun mengucapkan terima kasih kepada pian-pian saudara-saudaranya yang telah berhadir. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, kegiatan kita ini menjadi satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus yang didosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara pada malam ini yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu ceramah agama, yang ketiga, yang kelima penutup dan doa. Untuk mengawali acara ini, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Ustaz Didi Jakaria Ansar. Beliau adalah qari nasional. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حرج فيما فرض الله لك سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسوة حسنة
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendengarnya mendapatkan berkah daripada apa yang dibacakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Direktur Utama PT Nusantara Badrudin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan dan serta kekuatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di mushola PT Nusantara Badrudin. Salam dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan selamanya di yaumil akhir. Yang pertama yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustaz Abdul Rahman Ibadah Wasallam yang telah bersedia hadir pada hari ini di tengah-tengah kita untuk nanti akan memberikan tausiah seputar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangmintong Bapak Muhammad Iqbal yang kita berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ustaz Hairani, Ustaz-Ustaz yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, Bapak dan Ibu karyawan-karyawati PT Nusantara Badrudin, serta Bapak dan Ibu jamaah yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami mewakili manajemen PT Nusantara Badrudin dan Panitia Hari Besar Islam PT Nusantara Badrudin mengucapkan puji syukur pada hari ini. Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kami dan juga sebagai memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam hari ini kami alhamdulillah bisa melaksanakan salah satu hari besar Islam yaitu Maulid. Kami dari PT Nusantara Badrudin izin Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini. Dalam kesempatan ini kami baru bisa melaksanakan Maulid karena memang beberapa hari sebelumnya memang kegiatan Maulid di sekitar desa khususnya di Karangmintong memang sangat terjebak pada siang, sehingga kami mengambil kesempatan pada hari ini alhamdulillah bisa kami laksanakan. Tentunya dengan peringatan ini kami mohon kepada Bapak Ustaz nanti bisa memberikan wasiat dan silaturahmi kepada kami semua yang hadir hari ini, baik seputaran Maulid maupun yang bersangkutan dengan agama Islam khususnya dalam ibadah maupun sunnah-sunnah yang perlu kita laksanakan.
salah satu peringatan Maulid ini tentu saja kita bukan hanya memperingati, tapi juga bagaimana kita bisa dapat memetik suri teladan dari Nabi besar Muhammad SAW, karena sesungguhnya dari diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri teladan yang baik. Kami juga berharap nanti Pak Ustaz dan guru agama di sini juga pertama mendoakan kepada kita sekalian pada hari ini untuk diberikan selalu kesehatan, kekuatan dan rezeki yang berlimpah sampai kita bisa dapat selalu dalam keadaan baik, dan khususnya juga kepada seluruh masyarakat khususnya warga dari Desa Pasar. Kami juga memohon kepada Pak Ustaz nanti untuk bisa menjawabkan khususnya Pak untuk manajemen kami betul sampai Batu Licin yang dalam artian pada saat ini memang kondisinya masih belum memudahkan Pak, karena memang kami bergerak di bidang pabrik pengolahan karet. Kondisi saat ini memang lagi tidak dalam keadaan baik saja, tetapi kami juga mempunyai semangat bagaimana PT Nusantara Batu Licin ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya juga memberikan ruangan, memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, dan juga khususnya kepada dan umumnya kepada negara. Kami salah satu anak perusahaan badan usaha milik negara yang hadir di khususnya Desa Kampung Bintang. Kami memohon maaf kalau dalam penyampaian baik makanan maupun tempat kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua pada hari ini. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu semua yang hadir di dalam musola ini diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada hari ini dan seluruh masyarakat di semua warga Bintang menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang bersama-sama beliau nanti di surga dan berkenan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, semoga kita semua yang ada pada hari ini bisa menyimak wasiat keselamatan dari Ustaz kita, Ustaz Abdul Rahman, dan mungkin sekaligus nanti harapan Pak bisa mendoakan kita semua nanti pada akhir ceramah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi tujuan kita bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang keempat yaitu cara agama yang dibawakan oleh para Ustaz Abdul Rahman Turbat. Kepada beliau dipersilakan berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan wa kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
kita hormati para habaib, para syaraib, anak cucu baginda Nabi Muhammad, mata rantai sanad mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin berhadir di tengah-tengah kita. Saya tidak sebutkan nama beliau, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat ta'zim kepada mereka semua. Juga kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, asatid wal asatidah, khusus ayahanda Ustaz Khirani, akhina fillah Ustaz Zakaria, asatid yang lain juga mungkin berhadir di tengah-tengah kita. Juga MC tadi juga Ustaz. Juga kita muliakan, kita hormati tokoh masyarakat yang hadir, khusus Bapak Direktur, juga staf yang lainnya, hadirin hadirat, Bapak Ibu masyarakat semua yang berhadir dalam kesempatan malam hari ini. Tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan keagungan Nabi Muhammad, kita semua yang berada di tempat ini mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala, sembuhkan kita punya penyakit zahir wal batin, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin, dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad adalah sudah seyogyanya kita sebagai umat. Untuk apa? Yaitu sebagai wujud syukurnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mana dengan berkat beliau alhamdulillah kita mengenal agama Islam. Kita mengenal bagaimana cara ibadah kepada Allah. Kita mengenal bagaimana yang namanya adab. Kita mengenal bagaimana caranya menghormati yang lebih tua dari kita dan menyayangi yang lebih muda dari kita. Semua tidak lain adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah, perkumpulan ataupun peringatan yang seperti malam hari ini kita kerjakan, yang mungkin secara kasat mata kita melihat adalah peringatan yang biasa, tetapi kalau kita mengetahui keagungan kebesaran peringatan Maulid Nabi Muhammad, Bapak Ibu rahimakumullah, ya Allah, mungkin kita menginginkan ini peringatan bukan 1 tahun sekali, tetapi tiap hari. Kenapa? Karena barang siapa yang menta'allaka bin Nabi, orang yang ada ta'alluqnya dengan Nabi, orang yang memuliakan kepada Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, maka Allah akan memuliakan orang yang memuliakan kekasihnya Allah. Banyak sejarah cerita yang menceritakan tentang bagaimana orang itu dimuliakan oleh Allah karena dia memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, peringatan Maulid ada qissatul waqi', kita ceritanya, cerita yang nyata, cerita yang terjadi.
orang yang dia itu kecipratan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Karena fil Masar, dulu di Mesir itu ada orang Muslim yang dia setiap tahunnya adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad besar-besaran. Wa kana jaruhu Nasrani, dia punya tetangga orang Nasrani, bukan Muslim. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini acaranya diadakannya begitu besar, banyak orang yang hadir ikut serta, maka dikatakan dalam acara itu tempatnya penuh, maka tetangganya, rumahnya yang Nasrani tadi, halamannya juga dipakai untuk duduk orang Muslim mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Singkat cerita Bapak Ibu rahimakumullah, pada suatu malam ini suami istri yang Nasrani sebelum tidur dia cerita ngobrol suami istri. Kata istrinya, wahai suamiku, itu kita punya tetangga orang Islam tiap tahun banyak kumpul, itu ada apa? Maka suaminya mengatakan dia mengadakan memperingati acara kelahiran Nabi Muhammad. Obrollah suami istri ini sampai singkat cerita tertidurlah keduanya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi? Subhanallah, di dalam mimpinya ini istri orang Nasrani, dia bermimpi dia ketemu dengan sosok seseorang yang luar biasa, yang dia mengatakan tidak pernah aku melihat sosok seseorang yang aku temui sebelumnya. Artinya apa? Aku di sini tidak pernah melihat seseorang yang lebih daripada ini orang. Siapa yang dilihatnya? Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaget dalam mimpinya melihat seseorang yang kada pernah dia temui selama hidupnya, yang melebihi keagungan, kebesaran orang tersebut. Maka dalam mimpi itu, ini istri, ini perempuan, dia tanya kepada ada orang di situ, dia bilang, siapa itu? Man huwa? Wa Muhammad. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad, dia Muhammad. Kemudian dari perempuan itu, apakah boleh aku izin mau ngobrol mendatangi dia? Maka kata orang itu, silakan tidak apa-apa. Maka berangkatlah ini perempuan mendekati sosoknya Nabi Muhammad dan dia panggil itu, ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad menolehkan badannya dan mengatakan, labbaiki ya fulana, aku terima panggilanmu wahai fulana, perempuan. Kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Muhammad, ila aina turid, mau ke mana engkau? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku mau ke rumahnya seseorang itu. Ditunjuklah Nabi Muhammad dalam mimpi itu menunjuk kemana? Ke rumahnya orang Muslim yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kemudian kata perempuan itu, mau apa engkau ke sana? Aku mau mendatangi dia karena dia adalah umatku yang rindu kepadaku, yang tiap tahun dia peringati peringatan hari kelahiranku, katanya. Kemudian perempuan itu mengatakan lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, apa kata perempuan itu? Wahai Muhammad, kenapa engkau mau berkenan berpaling kepadaku ketika aku memanggil? Walastu minka, dan bahkan bahwasanya aku bukan dari golonganmu, aku bukan Muslim, aku Nasrani. Tapi kenapa engkau mau berkenan menolehkan badanmu dan berkenan berbicara menjawab pertanyaanku? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu? Kata Nabi Muhammad, wahai fulanah perempuan, tidaklah aku berpaling daripada tempatku, tidaklah aku menolehkan badanku dan mukaku untuk menjawab daripada pertanyaanmu, melainkan aku sudah tahu Allah beralhamdulillah.
sungguh Allah telah memberi hidayah kepadamu. Jadi yang Nabi, aku gak bakal noleh, melainkan aku sudah tahu engkau sudah dapat hidayah dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat cerita Bapak Ibu, apa? Ini orang Nasrani dikatakan dua-duanya dapat hidayah masuk ke dalam Islam dengan berkat apa? Halaman rumahnya diduduki orang Muslim memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, coba kita lihat bagaimana agungnya Nabi Muhammad. Bagaimana agungnya Nabi kita Nabi Muhammad. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, yakinkan hati kita. Yakinkan hati kita, acara yang seperti ini bukanlah acara yang biasa, tapi keagungannya ini sangat luar biasa. Tetapi kita tidak mengetahuinya, Bapak Ibu rahimahullah. Juga ada suatu kisah waqi', cerita nyata. Dikatakan kalau nggak di Syria, di Libanon itu orang peringatan Maulid caranya berbeda. Kalau dikatakan Pak di sana di Timur Tengah, saya juga pernah dulu di Yaman. Ini peringatan Maulid Syria Lebanon itu caranya dengan apa? Dengan menembakkan senjata Pak ke atas. Kalau bahasa kita pengganti latupan mungkin Pak, pengganti apa macam. Saya di Timur Tengah, saya di Yaman di Hadramaut, kayak hadir haulnya ada salah seorang yang berbangsa Al-Aqwas di Mashhad. Itu ketika kita hendak ziarah, itu arah-arahan para habaib disertai dengan kabilah suku-suku Arab di sana menembakkan senjata ke atas. Ini tradisi orang Timur Tengah. Ini di Syria Lebanon ketika peringatan Maulid juga begitu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari itu ada salah satu peluru menyasar ke salah seorang yang ada di sekitar itu, dikatakan mengenai anak perempuan kepalanya. Tembakan itu meleset naas mengenai kepala anak seorang perempuan Yahudi, bukan Muslim. Ketika itu mungkin dia berlalu terkena, maka dibawalah anak ini ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, apa yang terjadi? Dokter memeriksanya dan mengatakan ini anak mungkin tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena terkena kepalanya dan juga sudah banyak darah yang keluar. Maka ibu daripada anak perempuan ini histeris. Wajarlah bagaimana dia melihat seorang anak yang terpapar kepalanya berdarah. Pak, Bu, ini ibunya histeris. Dia keluar dari ruangan dan dia mengatakan dan teriak, Aina Muhammad, Aina Muhammad. Dia katakan, mana Muhammad yang dikatakan membawa kebaikan, mana Muhammad yang dikatakan banyak keberkahannya. Wahai, lihatlah wahai Muhammad, saksikan ini anakku menjadi korban. Teriak dia histeris melihat anaknya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Subhanallah, setelah dia histeris meluapkan daripada kesedihannya, kekecewaannya, ini ibu dia ingin melihat lagi sosok anaknya di ruangan, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Sesampainya dia di ruangan Bapak Ibu rahimahumullah, sampai ke ruangan itu, ya Allah, ta'ajjabat, dia heran. Kenapa? Melihat anaknya duduk di dalam, melihat anaknya duduk di dalam ruangan itu di atas kasur. Dengan apa? Dengan kalimat, ya Aina Muhammad anafa. Dia katakan, wahai ibu, mana Muhammad, mana sosok yang tadi datang kepadaku, yang dia mengelus kepalaku sehingga bekas tembakan itu tidak ada
tersisa bekas sedikit pun, seakan-akan tidak ada terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ini kisah nyata diceritakan oleh ulama. Kisah terjadi ini nyata. Coba kita lihat ya Allah. Dan dikatakan dengan berkat itu aslama, juga masuk Islam dengan berkat keagungan Nabi Muhammad. Menangis ibunya histeris bahagia melihat anaknya sehat kembali. Ya Allah. Tapi yang demikian tidak dinampakkan semua oleh Allah, tapi sudah ada contoh, dan ini harus kita pegang, yakin bahwasanya perkumpulan acara yang seperti ini insya Allah membawa keberkahan. Mudah-mudahan apa yang tadi dihajarkan kepada Direktur insya Allah mudah-mudahan mulai dengan berkat acara peringatan malam hari ini insya Allah ini perusahaan yang tadi dikatakan yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam waktu dekat ini insya Allah akan menjadi baik-baik saja. Amin ya Rabbal. Yakin, kita harus yakin dengan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Ada salah satu cerita orang yang dia ada kesulitan pada depan. Ini kita tadi baca selawat, mudah-mudahan berkat selawat. Ada orang yang dia ada kesulitan. Apa solusinya? Fa'akhir sholawat ala Nabi Muhammad. Banyak-banyak selawat, banyak-banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad. Jalan keluar solusi. Dikatakan ada salah seorang yang musafir, orang yang tinggalnya di luar Mekah Madinah, datang ke Mekah Madinah melaksanakan umrah pada. Sesampainya di Mekah dan Madinah untuk melaksanakan umrah, sampai di Madinah ziarah makamnya Nabi Muhammad itu, dikatakan sampai kota Madinah tasnya hilang semua, bekalnya hilang. Maka seorang musafir itu dengaran orang jauh, ini kan bahasa Indonesia, bahasa bagian campur apa? Campur sari. Mudengnya ya, paham. Just ya. Lek Jawa ndak apa-apa nih so. Sakit mau, Jawa pun. Jawa apa-apa, Banjar ya apa-apa. Sekarang beres. Dikatakan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dikatakan bahwasanya orang yang datang di Madinah tadi musafir jauh tempat tinggalnya, ketika hilang barangnya tentulah dia itu pusing, sedih, pikirannya macam-macam tidak karuan. Orang yang jauh musafir, orang jauh rumahnya, hilang semua pusing. Tapi dia ingat salah satu kalam ulama yang mengatakan nasihat, apabila engkau dalam kesusahan maka perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah engkau akan diberikan jalan keluar dari masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang musafir tadi yang kehilangan tadi, maka masuklah dia ke Masjid Nabawi dan dia salat di raudhahnya Nabi Muhammad, salat dan berdoa, salat dan berdoa, dan dia baca selawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyak mungkin. Dikatakan Pak, sampai tertidur dia, sampai tertidur di tempat di raudhahnya Nabi Muhammad. Dalam tidurnya dia bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam mimpinya? Ujar Nabi, wahai musafir, ikam mun kaina bangun, ikam berdiri datangi salah seorang yang ada di dekat pintu Masjid Nabawi, di salah satu pintu Masjid Nabawi. Nah, ikam datangi orang itu, imbah ikam ketemu padahal ana usallim alaih, padahal aku ini kirim salam kepadanya, dan kata
kepadanya selawat yang inya baca 1000 kali itu tiap hari sampai kepadanya. Dan engkau mintalah bantuan kepadanya dengan masalahmu, maka insya Allah engkau akan dibantu oleh orang itu, kata Nabi Muhammad. Sehingga cerita Bapak Ibu rahimahumullah, bangunlah orang tadi daripada tidurnya, maka dia melaksanakan apa yang diisyaratkan oleh Nabi. Dia datangi seseorang yang ada di salah satu pintu Masjid Nabawi dan dia mengatakan, apakah engkau yang bernama Fulan bin Fulan? Dia mengatakan iya, sesuai dengan isyarat Nabi. Berarti ini orangnya. Kemudian musafir itu mengatakan, wahai Fulan bin Fulan, Nabi sallam alaik, Nabi kirim salam kepadamu. Tak kaget Bapak Ibu rahimahullah. Kayak apa Nabi salam? Kaget. Kemudian apa? Jalanan musafir tadi Nabi kirim salam lawan ikam. Kemudian dia Nabi selawat dan ikam baca 1000 kali itu sampai kepada Nabi Muhammad. Tambah kaget ini. Jadi dia apa? Ulangi sekali lagi, diulanginya. Kemudian dia musafir tadi, aku ini orang musafir jauh dari Mekah Madinah, aku hendak umroh ziarah Nabi, aku hilang barang berataan, habis bekalku, nah mudahan kau membantu. Tapi orang yang tadi dia penasaran luar biasa, kaget, dia tarik, dia bawa ini orang musafir ke kantornya, minta kisahkan pulang lagi ya. Maka dikisahkan lagi, diceritakan kembali, sampai dibawa ke mobilnya, minta ceritakan pulang, sampai ke rumahnya. Jadi yang penjaga tadi kisahkan pulang. Jadi dia musafir ini 4 kali sudah mengisahkan dia. Jadi di sini wahai Fulan, 3 kali aku sudah ceritakan ini kepadamu dan engkau terus minta ulang. Amun seandainya kamu kada kau membantu aku kepada aku berikai sudah habis kisah karena. Kemudian apa dijawab oleh Fulan bin Fulan? Apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi? Dia mengatakan apa? Wahai musafir, dari awal engkau mengatakan Nabi salam kepadaku, Nabi mengatakan selawat yang kubaca sampai kepadanya. Dari awal kau mengatakan aku sudah percaya itu adalah perkataanmu benar, mimpimu adalah benar. Kenapa? Karena tidak ada seseorang pun yang tahu aku amaliyah membaca selawat 1000 kali. Tidak ada seseorang pun yang tahu ma'ahadun ya'rif illallah wa rasul, kecuali Allah dan Rasul. Jadi pas ikam berkisah tadi, aku yakin saja aku berkisah lawan orang, siapa tahu jika mengisahkan Nabi, berarti aku yakin ceritamu, mimpimu adalah benar. Dan aku menyuruh mengulang itu apa? Saking bahagianya. Kalimat kata-kata Nabi salam kepadamu, Nabi mengatakan selawatmu diterima, bahagia. Maka aku ulangi, minta ulangi cerita itu wahai musafir. Dan sekarang ini kuberikan kepadamu bekal keperluan engkau sampai engkau bisa pulang ke kampung halaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat apa? Selawat kepada Nabi Muhammad, berkat pengagungan kepada Nabi Muhammad. Intinya barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad, insya Allah Allah akan agungkan orang yang mengagungkan Nabi. Bapak Ibu rahimahumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kita ceritakan sejarah sedikit tentang kelahiran Nabi. Sebenarnya tiap tahun diadakan peringatan Maulid itu adalah supaya menumbuhkan rasa cinta, rindu kita kepada Nabi Muhammad. Karena di momen inilah yang diceritakan kembali sejarah Nabi. Hendaklah kita itu betul-betul menghadiri dimanapun, menambah ilmu kita tentang Nabi, supaya kita mau mengikuti jejaknya Nabi. Tak kenal maka tak cinta, begitu. Bagaimana kita ingin mengikuti kalau kita tidak tahu, tidak kenal siapa Nabi Muhammad?
Makanya diantaranya adalah kita ini berusaha bagaimana cinta kita ini tidak ditolak oleh Nabi. Cinta ini supaya tidak tertolak. Cinta itu perlu bukti. Betul tidak? Betul nggak? Cinta itu perlu bukti, Pak. Cinta itu bukan sekedar kata, tapi ada perjuangan buktinya. Apa perjuangan kita lawan Nabi? Nanti saya jelaskan. Harus ada buktinya cinta kita dengan Nabi. Di antaranya apa? Seperti malam hari ini. Di antaranya banyaknya kita baca sholawat. Kemudian apa lagi? Kata Nabi satu hadis yang menjelaskan bagaimana engkau bisa menjadi orang yang termasuk cinta lawan Nabi. Hadis Nabi mengatakan apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i. Barang siapa, kata Nabi, dia menghidupkan sunnahku, maka sungguh dialah orang yang mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka nanti dia di surga bersama. Apa? Orang yang menghidupkan sunnahnya, itu tugas kita. Selain banyak kita baca sholawat, selain kita ikut acara yang demikian ini, tapi hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak, Pak. Itu buktinya supaya kita di akhirat itu diterima cinta kita dengan Nabi. Bukan cinta bohong-bohongan. Cintanya ada buktinya. Apa banyak, Pak? Ada namanya sunnah itu dari tulis bayang sunnah, ada puasa sunnah, ada pekerjaan sehari-hari kita yang disunnahkan oleh Nabi, yang terkadang kita ini tidak memperdulikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Hanya di antaranya mau makan, selesai makan baca doa sunnah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Niat menghidupkan sunnah Nabi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Katek turu bismika Allahumma ahya bismika amin. Letani alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Katek misi. Nah, secara kata ngisi mau buang air. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wal ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Niatnya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Apakah sudah kita baca? Apakah ini sudah kita kerjakan, Bapak Ibu rahimahullah? Bukti yang kecil. Dan barang siapa yang hidupkan sunnahnya Nabi, insya Allah kelak nanti di akhirat kita dikenandui, dikenal oleh Nabi, dan kita termasuk orang yang golongan cinta dengan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai malam hari ini, ayo niat kita mengamalkan. Oh ibu-ibu, bapak-bapak, jangan anak kayak suruh apa. Kembali sumpah. Nah, anak-anak boleh bismillah, mahya bismika amur, nyari. Nah, mau makan ya kita amur. Amurnya aja, Pak. Amur itu mati. Ini adalah ya sesuatu yang pekerjaannya dia mudah, tapi mengistiqomahkannya tidak mudah. Itu menunjukkan pahalanya itu luar biasa. Sedikit bacaannya, tapi ada nggak kita terlintas untuk bisa? Presentasinya banyak yang ngerjakan apa banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Nah, kita alhamdulillah dapat malam hari ini, mudah-mudahan salah satu cara supaya bukti cinta kita sama Nabi itu ada, tidak tertolak, hidupkan sunnahnya. Nah, siap? Alhamdulillah. Bu, Pak, kan cinta itu perlu bukti. Anak-anak sekarang aja
Aku cinta kepadamu. Tahan dulu. Aku cinta sayang sama kamu. Oh, tahan dulu. Buktinya mana jangan itu? Jadi perempuan ada perempuannya. Kau cinta kepadaku. Buktinya apa dulu? Mana iPhone? iPhone dulu buktinya baru cinta. Ini tamsil permisalan. Cinta itu perlu bukti, bukan sekedar ucapan. Begitu juga kita. Jangan di dunia ngomong cinta, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pak, kita bilang sayang cinta dengan Nabi. Kita bilang cinta sayang dengan Nabi. Tentu, betulkah kita mengenal Nabi Muhammad? Orang cinta itu pasti dia mengenal. Dan orang yang mengenal itu diterima kata-katanya kalau mengenal, kalau dia bisa mensifatkan. Saya bilang kita maaf, kenal sama Pak Direktur. Sampai kenal nggak sama Pak Direktur? Jenengnya siapa? Kenal nggak sama Pak Irwan Direktur? Sebelum kenal. Bagaimana ciri-cirinya? Saya nggak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Berarti saya pengakuan saya tidak diterima. Tapi kau kenal sama Pak Direktur, Pak Iwan kenal. Bagaimana orangnya? Ganteng, tinggi, agak lemuk sedikit, putih, ya toh itu. Yang saya sifatkan benar. Maka orang yang tanya tadi dia membenarkan saya betul-betul kenal dengan beliau. Begitu juga kita dengan Nabi Muhammad. Kenalkah kita dengan Nabi Muhammad? Sejarahnya Nabi Muhammad, dia punya anak berapa? Abahnya siapa? Ibunya siapa? Ayo. Kadang siapa? Ibunya Nabi Muhammad, Fatimah. Wow, belum. Fatimah anaknya. Kadang ada terbalik antara Aisyah dengan Fatimah. Siapa anak Nabi? Aisyah. Oh, itu istrinya Nabi. Kenapa? Tidak ada sedikit pun terlintas ingin mengetahui tentang keluarga Nabi Muhammad. Mau enggak? Maunya nanti diterima cintanya. Untuk kenal cinta Nabi Muhammad. Ditakut enggak? Percaya enggak? Ya kita. Berapa anaknya Nabi Muhammad? Tujuh, 3 lanang, 4 wedok. Sesuai. Qasim, Abdullah, wa Ibrahim. Itu Ruqayyah, Zainab, Ummul Kulthum, Fatimah, Zahra. 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Mariatul Qibtiyah. Sejarah. Mudah-mudahan berkat kita ini mengenal keluarga Nabi, di akhirat Nabi kenal baik jenengan. Ini Jawa saya. Hilang banjarnya. Apa Bugis ke bawah? Agak kare politiknya. Betul enggak? Ini yang perlu kita pikirkan. Supaya di akhirat itu kita enggak tertolak. Kenalin Nabi Muhammad. Allah, anak-anak kita kenapa cari? Ya Allah, kita punya generasi nggak kenal dengan keluarga Nabi. Ditakok siapa ibunya Nabi, tidak tahu. Tyson tidak punya. Siapa namanya Nabi? Aku. Siapa? Asanti, Kusdayanti. Aminah bintu Wahb. Aminah bintu Wahb, ibunya Nabi Muhammad. Kita punya generasi mas yang kenal cuma artis. Kusdayanti itu suaminya namanya Anang Hasansa. Bisa kena kawin lagi apa yang masa sama Hasanti. Kusdayanti sudah bisa sama Ramos ya. Punya anak Aurel. Wah, ceritain apa? Wah, ceritanya ditanya siapa ibu Nabi? Ini pakai orang kita ini generasi. Makanya kita punya
anak-anak tanggung jawab kita Pak sebagai orang tua. Hati-hati, minta maaf sudah ya, minta maaf. Kebanyakan orang tua di zaman sekarang ini lebih sibuk dia itu memperhatikan bagaimana anak-anaknya itu nanti bisa hidup enak, kerja, diberikan rumah, diberikan ini di sekolah, di kuliah, tapi tidak ada pemikiran bagaimana anak itu supaya kenal tentang agama. Lebih sibuk kita cuma mengumpulkan uang untuk dia, dunianya kok tak pernah kepikiran anaknya diajarkan. Nabi Muhammad itu punya anak ini, orang tuanya ini, ibunya ini. Itulah Bapak Ibu rahimahullah yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita berapa? Setengah jam ada? Terakhir. Saya ingin ceritakan sejarah sedikit tentang kelahiran Nabi Muhammad sesuatu. Nabi Muhammad itu meninggal dunia abahnya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika beliau masih dalam perut ibu, banyak riwayat, ada yang 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan meninggal. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad kurang lebih 6-8 bulan, riwayat 6 tahun meninggallah ibunda beliau. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika Nabi itu dilahirkan, Pak, ada orang Arab itu ketika anak lahir biasanya disusukan ke orang lain. Nah, dengan sejarahnya, jadi kan anaknya disusukan ke kampung-kampung. Satu, mungkin udaranya, mungkin makanannya lebih terjaga kampung itu. Nah, ada orang Arab itu kalau ada melahirkan anaknya itu disusukan sama orang. Nah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka anak-anak yang dalam artian seumurannya, maka di Mekah itu sudah kumpullah para perempuan yang ingin mencari anak-anak sesuanya. Singkat saja. Habis semua dapat. Hampir semuanya ibu-ibu dapat sudah anak. Tinggal Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Coba. Tutu sing dodolan nek ono sosok. Halimatus Sa'diyah ini yang nyusui Nabi. Oh. Ya, Halimatus Sa'diyah yang nyusui Nabi. Semua sudah dapat nih. Tinggal Halimatus Sa'diyah belum dapat, miskin. Pak, Bu. Jalan ketemulah Halimatus Sa'diyah dengan kakeknya Nabi bernama siapa? Abdul Muttalib. Kemudian kata kakeknya, wahai Halimatus Sa'diyah, kamu belum dapat tak? Belum. Mau nggak kamu nyusuin cucuku? Oh boleh, kata Halimatus Sa'diyah. Tapi, kata kakeknya tapi. Kenapa? Tapi anak yatim. Mau nggak kamu nyusui cucuku? Kata Abdul Muttalib. Kata Halimatus Sa'diyah boleh. Kenapa? Karena dia belum dapat. Kemudian kata kakeknya tapi ini anak yatim, bapaknya nggak ada. Kata Halimatus Sa'diyah apa? Waduh, anak yatim. Yang diharapkan ibu-ibu yang nyusu itu apa? Anak-anak saudagar kaya yang supaya dapat banyak upah. Tuh sudah telat nih, sudah nggak dapatnya yatim. Mau nggak kata Abdul Muttalib? Kata Halimatus Sa'diyah, ntar dulu saya musyawarah dengan suami saya. Maka musyawarahlah Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Bagaimana Kakanda? Kata suaminya, kita izin lihat dulu bayinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita izin lihat dulu bayinya. Pertimbangannya kan satunya anak yatim. Tapi lagi kalau nggak diterima, ya nggak dapat ini. Terakhir wes, sing liyane harus oleh kabeh. Terus apa? Datanglah kedua suami istri ke rumahnya Nabi Muhammad
ketika dipertemukan Halimatus Sa'diyah dengan bayinya Nabi Muhammad, kaget bapak ibu suaminya Halimatus Sa'diyah melihat bayinya Nabi Muhammad, dia tenawar, keluar cahaya di tubuhnya Nabi Muhammad. Jadi kata suaminya, wahai Halimatus Sa'diyah, ACC, kita ambil ini bayi bukan bayi sembarangan, ini bayi adalah bayi luar biasa. Maka singkat cerita, diterima ACC, diambillah ini bayi Nabi Muhammad, disusui. Maka singkat cerita bapak dibawa, digendonglah ini Nabi Muhammad, dibawa ke kampungnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah dia juga punya ada anak kecil. Sebelumnya susunya Halimatus Sa'diyah ini bapak ibu minta maaf, kempas tidak ada susunya, kurang. Paham? Ya bu ya, ibu pasti paham ya. Kurang, tidak terlalu banyak. Tapi subhanallah, ketika dia menggendong bayinya Nabi Muhammad, dia bawa mulai rumah Nabi Muhammad menuju rumahnya Halimatus Sa'diyah. Pak Bu, di perjalanan susunya Halimatus Sa'diyah ini bertambah dan bertambah dengan sendirinya. Dikatakan bajunya Halimatus Sa'diyah itu basah dengan apa? Dengan air susu yang bercucuran. Kehibahan, paham nggak? Kehibahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keajaiban yang dia dapatkan dan diceritakan di dalam sejarah. Apa kata Halimatus Sa'diyah ketika aku membawa Nabi Muhammad? Wala amurru ala syai'in wala jida wala asjarin wala hajarin illa yusallim alaih. Tidaklah aku melewati ma'amur, tidaklah aku melewati sesuatu, kata Halimatus Sa'diyah, tidaklah aku melewati pohon, tidaklah aku melewati batu-batu membawa Nabi Muhammad, melainkan kirim salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, melainkan kirim salam kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Kemudian apa kata Halimatus Sa'diyah? Semenjak Nabi Muhammad di rumahku, maka rumahku tidak pernah lagi pakai lampu, tapi apa? Terang dengan berkat jasad dan mukanya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ada syair yang berbunyi sering kita baca. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sururi. Apa artinya Pak? Kullu baitin, setiap rumah, anta sakinu, yang engkau ada di dalamnya ya Muhammad, laisa muhtajan ila sururi, tidak pernah perlu dengan lampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Semenjak Nabi Muhammad di rumahmu, kata Halimatus Sa'diyah, tidak perlu lagi rumahmu dengan lampu, karena terang benderang dengan wajahnya, badannya Nabi Muhammad. Dikuatkan Pak dengan sejarah, dikatakan istrinya Nabi Muhammad dalam kamar jahit sesuatu yang robek. Ketika pertengahan menjahit, jatuhnya tipu. Tahu tipu? Jarumnya jatuh, susah mencari. Faja'an Nabi Muhammad ila ghurfah. Tidak lama datang Nabi Muhammad ke kamarnya. Ketika masuk ke kamar, terang benderang, sehingga istrinya mendapatkan jarum yang jatuh dengan berkat cahaya yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dikatakan kullu baitin ya Allah. Makanya ada katakan apa? Nabi Muhammad basyaran lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ini orang luar biasa ini. Makanya kalau saat itu punya guru itu mengatakan apa? Ya Abdurrahman, jangan sampai terbesit di hatimu tentang Nabi Muhammad seakan-akan biasa aja. Oh, tidak boleh. Ini orang luar biasa, tapi tidak juga dikatakan ini Tuhan, tidak. Ini Nabi, tapi insan kamil yang sempurna, yang maha agung. Lihat, tidak perlu. Saya sebenarnya
ingin jelaskan panjang lebar, tapi waktu yang memisahkan kita. Apa makna basar dan akal basar? Manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia tidur, buang hajat, makan, tapi tidak seperti manusia biasa. Siapa? Habibana Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tidak habis kalau kita ingin baca sejarah bagaimana Nabi Muhammad. Kurang apa? Kalau kita mau ya Allah, Bashar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Tidak ada yang bisa menyamai Nabi Muhammad. Apa? Lahir maktunan, lahir dalam keadaan bersunat, maktu as-surah, tali pusatnya sudah terputus, sajid dan sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang apa kita tidak cintai Nabi Muhammad? Ya Allah, Bapak Ibu rahmatullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini saya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi yang kita semua. Sudah 10:30. InsyaAllah kalau nanti ceritanya ingin berlanjut, undang saya lagi. Mudah-mudahan saya yakin malam hari ini tidaklah kita bangun dari tempat ini, melainkan kita termasuk golongan orang yang nanti meninggal husnul khatimah. Dengan berkat perkumpulan malam hari ini, berkat Nabi Muhammad yang dia punya hajat, yang dia punya utang, diberikan oleh Allah jalan keluarnya. Amin ya rabbal. Yang punya sakit disembuhkan oleh Allah. Yang belum punya anak diberi anak oleh Allah. Yang belum dapat jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Acara yang kelima yaitu penutup dan doa. Doa ini kami mintakan kepada Ustaz Khairani kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ahlan nabi wa ashabun nabi wa zuriyatun nabi wa ummatun nabi al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha wa jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaitan wa kunna biha min al-darajat wa tuqallibuna biha aqsara qawiyya bil hayati bil hayati wa abdillah. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Allahumma qulina bi ilmi wa taqwa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al bi amalna hadha semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhirnya doa dan acara kita, ulun selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian daripada itu, apabila dalam acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Minta ridha, minta halal dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.